Pernah nggak kamu merasa sudah usaha keras, tapi hidup kok gini-gini aja? Sudah ikut seminar motivasi, baca buku pengembangan diri, ikut pelatihan ini itu, tapi tetap saja jalan hidupmu terasa buntu? Mungkin masalahnya bukan di usahamu, tapi karena kamu lupa siapa dirimu dan dari mana kamu berasal. Leluhur Jawa punya filosofi tentang itu. Ayo kita bahas ya. Orang Jawa punya petuah tua, kacang orang ninggal lanjaran. Artinya, kacang tidak akan meninggalkan tempat ia menjalar. Bukan hanya bicara soal tumbuhan, tapi tentang manusia. Bahwa manusia tidak bisa lepas dari asal-usulnya. Orang bisa sekolah tinggi, pergi ke luar negeri, berganti-ganti pekerjaan, berpindah-pindah kota. Tapi pada akhirnya, pola hidup dan nasibnya akan tetap berkaitan dengan akar keluarga, leluhur, dan pola energi yang diwarisi. Pernah dengar istilah balungan gede? Secara harfiah berarti bertulang besar. Tapi secara kiasan, ini menggambarkan seseorang yang lahir dari garis keluarga besar, kuat, punya posisi, punya pengaruh. Sebaliknya, ada orang yang disebut ceklan tipis, pegangan hidupnya lemah. Bukan soal malas atau tidak mampu, tapi soal modal hidup yang tidak sama. Contohnya apa? Coba lihat sekelilingmu. Anak-anak dari keluarga kaya besar kemungkinan akan tetap sukses. Kenapa? Karena mereka tumbuh di lingkungan dengan mindset berkelimpahan. Mereka punya koneksi, akses pendidikan, ketenangan emosional, bahkan waktu untuk berpikir jernih. Kita diajarkan bahwa hidup itu tentang kerja keras. Tapi kenyataannya, kerja keras saja tidak cukup kalau kamu tidak tahu pola hidupmu berasal dari mana. Orang Jawa percaya bahwa hidup itu punya jalurnya. Kalau kamu lahir dari petani, besar kemungkinan kamu akan paham tentang tanah. Kalau leluhurmu dalang, besar kemungkinan kamu punya rasa seni dalam tutur dan cerita. Tidak ada harimau yang dilahirkan dari kucing. Banyak kisah sukses yang menjual kisah. Orang sukses yang memulai usaha dari nol. Tapi kalau ditelusuri, nolnya bukan benar-benar nol. Pendiri Facebook, ayahnya dokter, ibunya eksekutif. Pendiri Microsoft, anak dari pengacara besar. Steve Jobs, diadopsi tapi hidup di lingkungan kaya dan akademis. Jadi jangan heran kalau kita susah relate dengan kisah mereka. Karena lanjarannya berbeda. Sekarang coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang benar-benar sukses dari nol? Yang tidak punya orang tua berada, tidak punya warisan, tidak punya akses, dan bisa benar-benar melesat tinggi. Ada? Mungkin ada. Tapi sangat sedikit. Kurang dari 1%. Bisa dihitung jari dalam satu kota. Itulah kenapa orang Jawa tidak buru-buru menyalahkan nasib. Karena mereka tahu hidup itu berpola, dan pola itu bisa diwariskan. Kalau hari ini kamu merasa stuck, mungkin bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang menjalar kelanjaran yang bukan milikmu. Kamu ingin jadi pengusaha, tapi jiwamu tenang saat mengajar. Kamu kejar karir, padahal misi jiwamu adalah merawat. Hidup jadi berat bukan karena salah, tapi karena tidak selaras. Dalam tradisi spiritual Jawa, dikenal istilah misi jiwa atau tujuan lahir. Setiap manusia lahir membawa tugas, dan tugas itu tidak bisa dilepaskan dari garis darahnya. Karena energi leluhur, trauma keluarga, dan berkah masa lampau, semua itu membentuk medan hidup kita. Kalau kamu merasa tidak bahagia, kehilangan arah, atau seperti terus berputar di tempat, bisa jadi itu karena kamu belum menyelami identitas jiwa yang kamu bawa sejak lahir. Maka, kuncinya bukan lari ke depan, tapi mundur ke dalam. Tanya pada dirimu sendiri, aku ini anak siapa? Garis darahku menyimpan nilai apa? Apa yang diwariskan padaku? Bakat, luka, kekuatan? Karena saat kita tahu dari mana kita tumbuh,
baru kita bisa menjalar dengan arah yang benar. Penutup, bukan gagal, tapi lupa diri. Jadi kalau kamu merasa hidupmu salah arah, mungkin kamu bukan gagal, kamu cuma lupa lanjaranmu. Dan kacang tidak akan pernah bisa menjalar tanpa lanjaran. Maka temukanlah asalmu, dan kamu akan tahu arah hidupmu.